Badan Pembinaan Nasional. Gitu. Ya. Sangat singkat, tapi nanti kalau misalnya ada di antara anak-anak sekalian atau bapak ibu dosen yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ibu Nasma, bisa kita diskusi nanti. Dan mungkin untuk mahasiswa khususnya yang hukum internasional dan mengambil mata kuliah hukum humaniter, buku salah satu buku yang ditulis oleh Ibu Rina ini juga menjadi pegangan dalam perkuliahan. Selanjutnya itu adalah Bapak Kushartoyo Budi Santoso SHMH. Silakan Bapak hadir bersama kami. Singkat juga ini data singkat yang saya peroleh tentang Pak Kushartoyo adalah bahwa beliau sudah bergabung di ICRC sejak tahun 2010 sebagai manajer pusat dokumentasi dan manajer proyek untuk kerjasama universitas. Dan sebelumnya juga beliau pernah bertugas sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut dari Pak Kus, nanti juga bisa ditanyakan secara langsung. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami beri kesempatan kepada Ibu Rina untuk melaporkan mengenai materi yang akan disampaikan. Waktunya agak panjang, Bu, jadi bisa lebih juga. Terima kasih Ibu Evita. Ya. Kayak Ibu Evi nggak pakai ta. Evita, Ibu Evita Peron. Baik, jadi tadi saya diinformasikan kita punya waktu sampai jam 10:30 ya. Sekarang sudah jam 10 lewat ya. Mudah-mudahan ya. Oh, jam 9, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa punya waktu diskusi yang panjang nanti. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan banggakan. Jadi sebagaimana telah disampaikan bahwa perkuliahan hari ini adalah tentang kiprah International Committee of the Red Cross di Indonesia. Sama saja, maaf saya ulang lagi, kiprah International Committee of the Red Cross sebagai subjek hukum internasional di Indonesia. Baik, jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan sesuai dengan harapan. Tetapi memang materi yang saya siapkan, artinya PowerPoint presentation yang saya siapkan, itu berjudul sebagai Komite Internasional Palang Merah sebagai hukum internasional. Ya. Tetapi tidak mengapa, kita akan teruskan bagaimana kiprahnya sebagai hukum internasional, sebagai subjek hukum internasional dan melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Sebelum saya meneruskan materi ini, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu Eti yang sudah memperkenalkan saya tadi. Dan kalau boleh saya tambahkan juga bahwa tentunya sebelum bekerja sebagai dosen di Universitas Tarumanegara dan di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman atau Hukum dan HAM sekarang, sebelumnya saya ini ya tentunya lulus dulu ya dari Fakultas Hukum ya. Nah, S1 saya dapat di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Saya kuliah itu angkatan malu ya, tahun 80 masuknya ya, tamatnya 85 ya, masih zamannya kuliah 5 tahun dulu ya. Nah, sedangkan S2 saya dapatkan ketika saya mengajar di Universitas Tarumanegara. Saya ikut kuliah S2 di sana. Kebetulan saya dengan Pak Kushartoyo di S2 seangkatan ya. Mungkin S1-nya saya duluan ya Pak ya, kalau kelihatan dari wajahnya ya lebih tua saya ya. Tapi S2-nya bareng, kebetulan ya. Baik, selain itu juga mungkin satu hal lagi yang perlu disampaikan, ada jabatan saya yang lain yang tadi belum disebutkan. Jadi saya adalah ibu rumah tangga, anak saya 3 ya, suaminya 1 tentunya.
Baik, jadi ya karena dukungan beliau juga, saya dan anak-anak ya saya senang bekerja di bidang hukum ini baik di universitas maupun di SIASI. Baik Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan ini sesuai dengan judul dari hal yang akan disampaikan, saya mudah-mudahan bisa mengcover sedikit-sedikitnya 2 hal plus 3 hal penjelasnya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak berkeberatan, saya menyampaikannya berdiri saja boleh ya? Biar lebih dekat dan juga bisa sama-sama membaca. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini hal yang bisa saya sampaikan itu pertama-tama adalah sebelum kita bicara ICASI sebagai subjek hukum internasional dan bagaimana kegiatannya di Indonesia, pertama-tama saya akan menyampaikan pengantar tentang pembentukan dan misi dari ICRC atau Komite Internasional Kolam Merah secara umum. Lalu kemudian kita masuk sebagai atau materi tentang ICRC sebagai subjek hukum internasional. Nah, untuk membahas ICRC sebagai subjek hukum internasional, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat mandat ICRC dari masyarakat internasional, khususnya yang termuat di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan juga di dalam 2 protokol tambahan tahun 77 dari Konvensi Jenewa tahun 1949. Karena kita mengetahui ada organisasi LSM yang mendapat mandat dari perjanjian internasional. Nah, sedangkan ICRC sering dianggap sebagai NGO, tetapi ternyata dia mendapat mandat dari masyarakat internasional melalui Konvensi Jenewa. Nah, nanti kita lihat. Kemudian nanti juga kita akan melihat bahwa ICRC dapat menjadi pengganti protecting power. Protecting power ada yang menerjemahkan negara pelindung, ada yang menerjemahkan sebagai kuasa pelindung. Tetapi memang yang menjadi protecting power itu adalah negara. Nah, kalau dikatakan ICRC bisa menggantikan protecting power yang mestinya adalah negara, di situ kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan analisis tertentu bahwa ICRC juga mempunyai status tertentu sebagai subjek hukum internasional dalam hal tertentu. Dan nanti juga kita lihat kedudukan ICRC sebagai observer atau pengamat di United Nations atau di PBB ya. Sedangkan kita lihat kebanyakan NGO itu statusnya di PBB adalah sebagai konsultatif member yang ada di bawah pengawasan atau di bawah naungan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB ya. Dan nanti kalau sempat kita lihat, kita sempatkan karena sekarang judulnya saya sudah lihat ada kata-kata di Indonesianya, kita lihat beberapa kegiatan ICRC di Indonesia. Nah, mengenai pembentukan ICRC, saya yakin bagi Anda yang sudah kuliah hukum humanitar internasional dan sudah kuliah hukum internasional sudah memahami sekali ya bahwa ICRC itu pembentukannya itu tidak selang beberapa waktu dari pembentukan perjanjian internasional yang pertama di bidang hukum humanitar internasional, yaitu Konvensi Jenewa. Tetapi bukan Konvensi Jenewa 1949, tetapi ketika Konvensi Jenewa masih berupa Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864, yaitu Konvensi Jenewa tentang perlindungan orang yang terluka dan sakit akibat medan perang, yaitu tentara yang terluka dan sakit. Dan memang kalau kita lihat tidak jauh menjelang pembentukan antara ICRC dan pembentukan perjanjian hukum humanitar internasional yang pertama, memang juga karena pembentukan Konvensi Jenewa itu datang dari inspirasi atau berasal dari gagasan yang dimuat dari satu tulisan yang sama, yaitu mungkin Anda semua pasti sudah mengetahui, yaitu dari tulisan Kenang-kenangan dari Soviet Union yang ditulis oleh Henry Dunant. Kita mengetahui buku itu ditulis oleh Henry Dunant sebagai pengalamannya karena
yaitu pengalamannya ketika pada tahun 1859 dia sedang mengadakan perjalanan bisnisnya ke Prancis untuk menemui Kaisar Napoleon, tapi bukan Napoleon Bonaparte ya. Nah, tetapi di Solferino ternyata dia melihat banyak korban perang yang menderita akibat pertempuran yang baru saja terjadi. Nah, Henry Dunant melihat bahwa banyak yang menderita itu bukan hanya karena luka-lukanya berat, tetapi banyak yang luka-lukanya sebenarnya tidak serius, tetapi karena tidak ada yang menolong, maka lukanya sakitnya menjadi parah. Tidak ada bantuan pertolongan kesehatan atau obat-obatan, tentu dikarenakan dari dinas kesehatan tentara dari masing-masing negara itu tidak cukup. Tapi mungkin bukan tidak cukup saja, karena setiap korban ketika akan dibantu oleh tentara yang berasal dari negara musuh takut ya, atau yang akan membantu pun juga ragu-ragu ya, sehingga mereka kurang tertolong. Sehingga karena itulah Henry Dunant kemudian berusaha menolong karena tidak bisa sendiri. Tentunya dia mengkoordinir penduduk yang ada di desa di dekat Solferino itu untuk membantu korban tersebut, membawanya dan merawatnya. Dan kemudian Henry Dunant juga sempat melihat kejadian bagaimana menderitanya seseorang yang ketika akan meninggal ya, bukan hanya karena sakitnya, tapi dia tahu dia akan berpulang, tapi kok dia belum sempat menyampaikan pesan kepada keluarganya. Nah, oleh karena itu juga Henry Dunant sempat menerima pesan dari orang-orang yang sedang meregang nyawa, dan setelah perang sempat dia sampaikan kepada keluarga si korban itu. Nah, dari situlah Henry Dunant dalam bukunya menuliskan dua gagasan bahwa perlu ada perhimpunan sukarelawan yang dipersiapkan pada waktu damai supaya pada waktu perang bisa menolong korban perang dari pihak manapun. Dan kemudian perlu juga ada perjanjian internasional di antara negara-negara yang membuat kesepakatan bahwa orang-orang dan atau tentara-tentara yang sudah tidak berperang lagi karena terluka dan sakit tidak boleh diserang lagi dan justru harus ditolong. Sehingga yang harus dilindungi bukan si korban perang saja, tetapi juga pihak yang melakukan pertolongan tersebut. Nah, oleh karena itulah kita melihat gagasan Henry Dunant terbentuk pada tahun 1863 dengan didirikannya suatu organisasi yang dulunya bernama Komite untuk Orang yang Terluka dan Sakit ya. Tetapi kemudian belakangan namanya berubah menjadi Komite Jenewa dan kemudian berubah lagi menjadi Komite Internasional Palang Merah. Karena apa? Karena untuk membedakan dirinya atau anggota organisasi itu di lapangan ketika membantu korban perang di medan perang, mereka memilih menggunakan lambang palang merah sehingga disebut dengan nama Komite Internasional Palang Merah. Kemudian gagasan yang kedua dari Henry Dunant terbentuk ketika pada tahun 1864 akhirnya negara-negara membentuk Konvensi Jenewa yang pertama di bidang hukum humaniter internasional, yaitu Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi dari tentara yang terluka dan sakit. Dan setelah pembentukan Konvensi Jenewa itu, sesuai dengan hasil dan diskusi di dalam konvensi itu, setiap negara juga mulai membentuk perhimpunan sukarelawan yang pada waktu damai disiapkan supaya ketika pada waktu perang bisa membantu dinas kesehatan tentaranya atau membantu asing untuk memberikan bantuan kepada korban perang. Nah, kalau di Indonesia kita sudah punya perhimpunan sukarelawan itu namanya Palang Merah Indonesia ya. Dan memang di dalam Konvensi Jenewa ditegaskan bahwa lambang palang merah hanya boleh digunakan oleh asing dan dinas kesehatan angkatan perang suatu negara. Jadi kalau di Indonesia yang boleh pakai adalah dinas kesehatan TNI. Nah, tetapi ICRC juga boleh tentunya, dan selain itu juga organisasi yang berafiliasi dengan ICRC boleh menggunakan lambang tersebut ketika mereka bekerja dengan ICRC membantu korban perang atau membantu dinas kesehatan tentaranya menolong korban perang. Baru mereka
sebagai tanda pengenal, yaitu logo organisasinya. Makanya PMI memakai di dalam logo organisasinya lambang palang merah yang dikelilingi oleh bunga melati berkelopak 5. Nah, begitu juga negara-negara lain ternyata pada tahun 1929 akhirnya Konvensi Jenewa, negara-negara melalui kesepakatan Konvensi Jenewa juga memberikan kesempatan kepada negara lain yang tidak mau menggunakan lambang palang merah boleh memakai lambang bulan sabit merah, boleh pilih ya. Waktu itu atas usulan Turki, karena Turki mengatakan untuk sementara biarkan negara kami memakai lambang bulan sabit merah, tapi kami tetap menghormati lambang palang merah. Nah, nanti kalau kami sudah mampu menjelaskan ke masyarakat kami bahwa lambang palang merah itu adalah berbeda dari salib, maka kami akan memakai lambang palang merah kembali. Ya. Karena memang penentuan lambang palang merah dan pembentukan Konvensi Jenewa itu adalah tujuan supaya Dinas Kesehatan Angkatan Perang semua negara dalam setiap peperangan itu sama. Ya. Makanya lambangnya harus sama. Tetapi akhirnya diterima bulan sabit merah karena permintaan Turki. Nah, untuk sementara rencananya. Baik, nah jadi kemudian setelah setelah tahun 1864 ICRC didirikan, berdiri Perhimpunan Nasional dari berbagai negara, maka kemudian ICRC membentuk gerak organisasi yang dinamakan Gerakan Internasional Palang Merah. Jadi ada ICRC, ada Perhimpunan Nasional. Nah, kemudian pada tahun 1919 ICRC dan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berpikir perlu lagi ada organisasi yang secara rutin mengkoordinir kegiatan Perhimpunan Nasional dari satu negara dengan negara yang lain. Nah, oleh karena itulah kemudian ICRC mengusulkan membentuk suatu organisasi lagi yang sekarang namanya Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau secara singkatnya kita sebut Federasi Palang Merah, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, kemudian ICRC sengaja membentuk federasi ini ya untuk supaya federasi ini bisa konsentrasi melakukan koordinasi di antara perhimpunan nasional. Di samping itu juga menurut ICRC perlu lagi ada organisasi yang khusus berkonsentrasi untuk membantu korban bencana alam. Karena menjelang tahun 1919 itu ternyata ICRC disibukkan bukan hanya membantu korban berat, tetapi juga membantu korban bencana penyakit. Dulu ada bencana wabah penyakit pes ya, dan juga banyak bencana alam. Sehingga menurut ICRC perlu ada yang berkonsentrasi. Oleh karena itu sampai sekarang ini pembagiannya kita lihat bahwa ICRC berkonsentrasi untuk memberikan bantuan kepada korban bencana perang atau bencana kekerasan dalam negeri atau situasi kekerasan lainnya. Sedangkan federasi berkonsentrasi untuk memberikan bantuan terhadap korban bencana alam. Sedangkan Perhimpunan Nasional berkonsentrasi untuk memberikan bantuan bencana di negaranya. Tetapi kalau mau keluar negeri bisa berkonsentrasi dengan ICRC untuk membantu korban perang dan berkoordinasi dengan federasi untuk membantu korban bencana alam. Nah, sampai di sini kira-kira jelas ya tentang organisasi atau keluarga besar dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemudian tadi kita sudah melihat pembagian kerja antara ICRC, federasi dan Perhimpunan Nasional. Jadi kalau melihat prioritas kerjanya ada perbedaannya. Tapi ada satu hal lagi yang menjadikan mereka sama. Apa yang menjadikan mereka sama? Yaitu 7 prinsip dasar yang diemban dan dihormati dan dilaksanakannya ketika mereka menjalankan tugasnya, yaitu prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Ya, memang sekarang kita lihat banyak NGO juga yang menggunakan sebagian dari prinsip-prinsip ini dalam prinsip organisasinya, tapi tidak wajib. Apalagi yang tidak wajib itu adalah prinsip kenetralan. Karena banyak organisasi yang kalau membantu korban perang
begitu semangatnya ya, sampai kalau dihalangi oleh pihak yang berperang, dia akan melawan kepada pihak yang berperang. Apa Anda ini tentara yang tak benar, negara yang tak benar, ya, korban banyak, Anda sudah melanggar hukum internasional, terus disampaikan kepada publik ya, dukunglah kami untuk membantu korban perang, karena negara ini tidak memberikan akses yang bagus, tetapi malah padahal dia membuat menderita korban lain. Apakah hal seperti itu boleh? Boleh ya, tidak ada salahnya ya. Masing-masing prinsip setiap organisasi dan setiap orang ya. Tetapi kalau ICRC berpendapat harus netral. ICRC tidak mau ikut memberikan pendapat negara A salah, negara B betul, negara A buruk, negara B cantik. ICRC tidak mau memberikan pendapat seperti itu. Kenapa? Karena bagi ICRC kenetralan dan 6 prinsip lainnya itu adalah modalitas kerja ICRC, supaya ICRC bisa mendapat akses untuk membantu korban perang. Karena ICRC percaya dengan melaksanakan prinsip-prinsip inilah dia bisa mendapat akses kepada korban perang. Karena yang diwakili oleh ICRC bukan negara, tetapi yang diwakili oleh ICRC adalah kepentingan korban, bukan politik. Nah, kembali kepada lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah ya, kita sudah mengetahui tadi bahwa lambang itu ditetapkan sebagai lambang ICRC dan lambang Dinas Kesehatan Angkatan Perang. Dan kita sudah tahu bahwa lambang palang merah itu ditetapkan untuk Dinas Kesehatan Angkatan Perang supaya setiap Dinas Kesehatan Angkatan Perang lambangnya sama. Ya, kalau dulu kan beda-beda. Kalau sekarang sama palang merah ya, plus ada lagi bulan sabit merah. Kemudian belakangan ada lagi kristal merah. Nah, nanti bisa kita bahas kenapa ada kristal merah. Nah, jadi memang sekarang tadinya tujuan pembentukan konvensi Jenewa hanya supaya ada satu lambang, tapi kenyataannya sekarang ada 3 lambang ya. Sempat ada satu lambang lagi, lambang sinar matahari dan bulan sabit merah yang diusulkan oleh Iran dan diterima, tapi kemudian tahun 80 Iran sudah mencabutnya. Sehingga Iran sekarang Dinas Kesehatan Angkatan Perangnya dan Perhimpunan Sukarelawan Nasionalnya yang bergabung dengan ICRC menggunakan lambang bulan sabit merah. Nah, terus kemudian mungkin Anda semua bertanya kenapa lambang yang dipilih harus lambang palang merah? Jelasnya karena lambang itu sudah dipakai oleh ICRC. Dan kenapa ICRC memilih lambang palang merah? Sebagai penghormatan kepada negara Swiss ya, karena Swiss adalah negara tempat organisasi ICRC dibentuk ya. Jadi memang nanti kalau kita lihat ICRC itu ketika pertama kali dibentuk itu adalah sebagai organisasi swasta, badan hukum swasta berdasarkan hukum Swiss. Tapi nanti ternyata kemudian pada tahun 1864, jadi 1 tahun setelah pembentukannya, ternyata mendapat mandat dari masyarakat internasional untuk menjalankan tugas tertentu berdasarkan perjanjian internasional. Nah, namun demikian yang namanya lambang ya tetap di dalam konvensi Jenewa selain dinyatakan hanya boleh digunakan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Perang dan ICRC, juga ditetapkan tidak boleh dipakai oleh siapapun yang tidak berhak. Siapa yang melakukannya tanpa hak, maka itu artinya pelanggaran hukum humaniter internasional dan harus kena sanksi. Ya mestinya ya, jika penegakan hukumnya jalan atau enggak. Kalau penegakan hukumnya enggak jalan, enggak kena sanksi ya. Akhirnya semua orang pakai lambang palang merah, pakai lambang bulan sabit merah. Kemudian ketika terjadi perang, ketika bantuan untuk korban, tapi wilayahnya dijaga oleh tentara, kemudian masuk palang merah dan bulan sabit merah yang sebenarnya, tetapi karena banyak semua orang pakai lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah, akhirnya tentara harus periksa satu-satu. Asli bukan, asli bukan. Akhirnya korbannya keburu kehabisan lain-lain ya, sehingga akhirnya tidak bermanfaat lagi bantuan yang ditawarkan. Nah, itulah tujuannya kenapa lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah diatur hanya boleh dipakai oleh orang-orang tertentu dan tidak boleh dipakai oleh siapapun kecuali ada aturannya. Kemudian kita teruskan lagi misi ICRC ya. Ketika itu misi, mission ya, tapi bukan misionaris ya.
jangan salah ya. Jadi apa misi ICRC? Misi ICRC adalah menjalankan amanah yang diberikan oleh negara-negara untuk membantu memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban sipil maupun militer dalam konflik bersenjata dan kekerasan dalam negeri. Jadi kita lihat yang perlu dibantu oleh ICRC bukan korban yang orang sipil saja, tetapi juga malah pertama-tama dimandatkan untuk membantu korban tentara. Karena zaman dulu perang itu yang jadi korban tentara. Kalau sekarang belakangan ternyata sipil juga menjadi korban perang. Dan kemudian ICRC juga mempunyai misi untuk bertindak secara netral dan tidak berpihak supaya dia bisa menjalankan tugasnya membantu korban perang supaya mendapat akses. Nah, kehadiran ICRC ya sejak tahun 1864 ditetapkan di dalam disahkan atau diakui oleh Konferensi Jenewa. Kita tahu oleh karena itu kantornya ada di Jenewa ya, di negara Swiss ya. Tetapi karena ICRC melaksanakan kegiatannya di berbagai negara dan kadang-kadang kegiatannya berkelanjutan ya, bahkan walaupun ICRC bekerjanya itu untuk membantu korban perang, bekerjanya itu bukan hanya pada waktu perang saja. Karena pada waktu damai sudah harus melatih perhimpunan nasional atau sukarelawan. Dan kemudian juga membantu negara-negara mempersiapkan perangkat hukum supaya norma-norma hukum humaniter internasional ini bisa dilaksanakan di dalam negeri, karena pentaatan hukum humaniter internasional itu semuanya sangat tergantung dari negara-negara, tergantung pada kesepakatan dan ketepatan negaranya melaksanakan kesepakatannya. Nah, sekarang ini ICRC kita di sini disebut ada di lebih dari 80 negara ya. Tetapi bukan hanya berkegiatan di 80 negara ya, tetapi ICRC buka kantor di 80 negara. Karena ada di beberapa tempat ICRC kadang-kadang tidak harus buka kantor ya, cukup dipantau atau dilaksanakan oleh satu kantor. Sebagai contoh di Indonesia, kantor kita namanya Jakarta Delegation, tetapi covering Timor Leste dan Indonesia. Jadi nggak untuk Indonesia saja, Timor Leste. Jadi kalau di Timor Leste kita punya kantor lebih kecil. Nah, oleh karena itu saya dan Pak Pustakoyo kadang-kadang juga pergi diseminasi ke Universitas di Timor Leste. Dan beberapa kali saya juga memberikan diseminasi untuk pembentukan penghakiman HAM dan Kementerian Luar Negeri di Timor Leste seperti halnya Indonesia. Kemudian kita lihat langsung sekarang status hukum dari ICRC. Sebagaimana tadi telah kita singgung, ICRC bukan LSM ya. Sebenarnya awalnya LSM ya, sebenarnya badan hukum swasta ya. Tetapi LSM kan lembaga swadaya masyarakat ya, non-governmental organization. Betul ya, tetapi kemudian ICRC mendapat mandat dari konferensi dari negara-negara melalui konferensi Jenewa. Kalau itu artinya ICRC organisasi antar negara dong, organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN juga tidak. Nah, kalau itu apa? NGO bukan, antar government bukan, jadi apa? Ya bukan. Nah, jadi tepatnya kalau dari sudut dari istilah hukum, organisasi internasional sui generis unit. Jadi organisasi internasional tapi bukan antar negara ya, tapi melakukan kegiatannya di berbagai negara berdasarkan mandat yang diberikan oleh negara-negara atau masyarakat internasional. Kenapa dikatakan sui generis? Karena banyak hal tadi di depan sudah kita singgung, saya ulang lagi.